Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari kekasih di dalam Tuhan. Selamat beribadah secara online di Gereja Presbyterian Evangelical Indonesia pada hari Minggu 6 Juni 2021. Sebelum kita mulai ibadah kita, marilah kita mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Bapak Ibu sekalian, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian hormat bagi Bapa Sorga. Mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Tuhan telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita menjadi anak-anaknya yang kudus tak bercacat celah. Di dalam Kristus Yesus. Yesus Kristus adalah Juru Selamat yang ajaib. Mari kita puji namanya dengan pujian ini. Kristus sudah bebaskanku, Juru Selamat yang ajaib. Utang dosa ditebusnya, Juru Selamat yang ajaib. Juru Selamat yang ajaib, ya Yesus Tuhanku. Juru Selamat yang ajaib, Yesus Tuhanku. Ku diberi kuasa menangnya, Juru Selamat yang ajaib. Peperangan dimenangkan, Juru Selamat yang ajaib. Juru Selamat yang ajaib, ya Yesus Tuhanku. Juru Selamat yang ajaib, Yesus Tuhanku.
Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, sebelum jauh melangkah di dalam memuji menyembah Tuhan kita Yesus Kristus pada hari ini, mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu dan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita mengakui akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah, kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kembali kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan atas kasih cinta-Mu bagi kami anak-anak-Mu, sehingga kami dilayakkan, diperkenankan hari ini boleh beribadah bersama-sama di dalam rangka menyembah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan dengan membawa semua beban dosa kami di hadapan-Mu. Kami mohon belas kasihan-Mu, ampuni kami, kasihani kami masing-masing pribadi yang hari ini Tuhan izinkan untuk beribadah kepadamu dan telah mengaku dengan jujur tulus akan setiap dosa, kejahatan, kebobrokan, kenajisan, kebejatan yang kami anak-anak-Mu lakukan. Kami tahu yang benar, namun seringkali kami lalai untuk melakukannya. Kami miss target dari apa yang Tuhan kehendaki, Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Oleh kami mohon ya Bapa, ampuni kami, kasihani kami ya Tuhan di dalam setiap langkah juang hidup kami, terutama di dalam ibadah ini. Ibadah yang disertai dengan perjamuan kudus. Kiranya juga Tuhan berkati, lawat, kuduskan kami masing-masing pribadi. Ajarlah kami masing-masing hari ini, supaya kami dengan sungguh-sungguh, dengan benar-benar mengakui akan dosa-dosa kami. Karena kami bisa saja menipu semua orang, tetapi kami tidak bisa berdusta di hadapan Tuhan. Olehnya kami mohon ampuni kami, dosa yang kami buat sengaja maupun tidak sengaja, terhadap pimpinan bawahan kami, orang tua kami, suami istri, anak-anak kami, rekan-rekan sepelayan sekerja kami. Kami mohon ampuni kami, kasihani kami, kalau kami telah menyakiti mereka, kami telah berbuat yang tidak benar kepada mereka. Terlebih kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Ini doa kami ya Bapa, doa pengakuan dosa yang kami panjatkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan memohon ampun. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita masuk dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu, saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah, dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan duduk kembali. Mari kita serukan namanya, serukan nama Yesus, Tuhan Maha Besar. Perkasa
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 120 ayat 1 sampai dengan 7. Nyanyian Siarah. Dalam kesesakanku aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Ya Tuhan, lepaskanlah aku daripada bibir dusta, daripada lidah penipu. Apakah yang diberikan kepadamu dan apakah yang ditambahkan kepadamu, hai lidah penipu? Panah-panah yang tajam dari pahlawan dan bara kayu arar. Celakalah aku, karena harus tinggal sebagai orang asing di Meseh, karena harus diam di antara kemah-kemah Kedar. Cukup lama aku tinggal bersama-sama dengan orang-orang yang membenci perdamaian. Aku ini suka perdamaian. Tetapi apabila aku berbicara, maka mereka menghendaki perang. Demikian mazmur Tuhan, haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Namanya adalah ajaib, Tuhan Yesus ajaib. His name is wonderful. Mari kita puji namanya. His name is wonderful. His name is wonderful. His name is wonderful. Jesus my Lord. He is the mighty King, Master of everything. His name is wonderful, Jesus my Lord. He's the great shepherd, the rock of all ages, Almighty God is bow down before Him, love and adore Him. His name is wonderful, Jesus my Lord. His name is wonderful. His name is wonderful. His name is wonderful. Jesus my Lord. He is the mighty King, Master of everything. His name is wonderful, Jesus my Lord. He's the great shepherd, the rock of all ages, Almighty God is here. Bow down before Him, Lord.
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus pasal 2 ayat 14 sampai dengan 17. Tetapi syukur bagi Tuhan yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Tuhan, kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir, kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama, bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi, siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Tuhan. Sebaliknya, dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Tuhan dan di hadapannya. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Salam sejahtera bagi kita semua, anggota gereja GPEI yang saya kasihi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan diberitakan pada hari ini. Dan sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan merenungkan bagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan akan berfirman kepada kami, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini diambil dari 2 Korintus pasal yang kedua, ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Kita baru saja merayakan Hari Raya Jumat Agung dan Hari Raya Paskah. 2 hari raya ini merupakan inti dari iman kekristenan. Sebenarnya ketika kita merayakan 2 hari raya ini yang merupakan satu rangkaian, yaitu Jumat Agung merayakan kematian Tuhan di atas kayu salib, serta Paskah, di mana Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Saat itulah 2 hal ini menjadi inti kepercayaan iman kita, bahwa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, dan Tuhan menunjukkan kemenangannya kepada kita dengan Dia bangkit dari kematian. Melalui 2 hari raya ini, melalui 2 peristiwa ini, kita mati dan bangkit bersama dengan Tuhan Yesus. Kita mati karena apa? Karena dosa-dosa kita. Tetapi Dia bangkit dan membangkitkan kita. Dan disitulah kemenangan iman terjadi, bahwa Tuhan telah membangkitkan kita semua, dan kita beroleh hidup yang kekal. Tetapi iman itu senantiasa harus ada di dalam hidup kita dan selalu harus dilihat dalam kerangka teologi, yaitu already but not yet. Already, bahwa keselamatan itu telah kita terima. Keselamatan itu secara sempurna kita telah terima. Tetapi meskipun already
but not yet. Nanti kekekalan itu suatu saat kita akan terima dalam kepastian dan dalam pengharapan itu. Kita kembali kepada ayat-ayat kita. Sebagai rasa ucapan syukur kita pada kasih Kristus kepada kita, sehingga melalui kematian dan kebangkitan dari Kristus, kita juga mati dan bangkit bersama-sama dengan Kristus. Maka apa yang harus kita lakukan sebagai pengikut-pengikut Kristus yang telah mendapatkan jaminan kepastian bahwa kita memperoleh kehidupan yang kekal itu? Paulus adalah contoh teladan yang sangat baik. Paulus adalah contoh yang harus kita tiru. Dan Paulus sendiri di dalam surat-suratnya dia mengatakan, contohlah aku. Itu menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Paulus patutlah kita contoh. Apa yang dilakukan oleh Paulus yang harus kita contoh dalam inti iman dari Paulus? Jelas Paulus mengatakan bahwa aku, Paulus, dan kita semua yang percaya kepada Kristus, kita telah mati dan bangkit bersama dengan Kristus. Dan Kristus telah memberikan jaminan yang pasti itu, maka kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Kita harus berterima kasih kepada Tuhan atas kasih karunia yang telah diberikannya kepada kita. Ucapan syukur dari Paulus diungkapkan dalam bentuk pelayanan dia bagi kemuliaan nama Tuhan. Sehingga moto kehidupan dari Paulus itu adalah Soli Deo Gloria. Moto dari kehidupan Paulus adalah hidupnya itu hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Sehingga dia senantiasa rajin untuk melayani Tuhan. Karena pelayanan itu harus didasari oleh karena ucapan syukur kepada Tuhan. Jadi, bagi kita sebagai orang-orang Kristen, pelayanan itu bukan dalam kerangka mencari keselamatan. Sekali lagi, pelayanan bagi kita itu bukan untuk mencari keselamatan. Bukan untuk, ini loh Tuhan, aku telah mengabdi kepadamu, sehingga selamatkanlah aku. Ini loh Tuhan, aku telah setia melayani Engkau. Jadi Engkau harus melindungi aku. Tidak begitu. Pelayanan bagi Tuhan itu bukan untuk mencari keselamatan. Bukan juga untuk menunjukkan bahwa saya adalah orang yang rohani. Melainkan pelayanan itu didasari oleh karena Tuhan telah melayani kita terlebih dahulu. Sehingga karena Tuhan telah melayani kita terlebih dahulu dalam bentuk bahwa dia mati dan bangkit, dan kita kemudian mati dan bangkit bersama dengan Kristus, maka kita mengucap syukur kepada Tuhan sebagai dasar kita melayani Tuhan. Nah, di dalam melayani Tuhan ada dua hal dalam pembacaan kita pada hari ini yang harus kita ikuti dalam contoh teladan yang dilakukan oleh Paulus.
Yang pertama adalah bahwa kita melayani tanpa pamrih. Kita melayani bukan oleh karena manusia, tetapi kita melayani memang pada dasarnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam pelayanannya, Paulus seringkali juga dicemooh. Tuhan Yesus pernah berkata bahwa aku datang untuk membawa dua kelompok yang bertentangan. Artinya apa? Artinya adalah dalam sosok Kristus dan beritanya, Injilnya yang disampaikan itu membawa dua kelompok yang berbeda. Yang pertama adalah orang-orang yang mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi kelompok yang kedua adalah orang-orang yang memang pada dasarnya tidak mau menerima Yesus Kristus sebagai Sang Mesias bagi dirinya, sehingga melawan. Makanya banyak juga orang-orang yang mengikut Kristus, tetapi banyak juga orang-orang yang menentang Kristus. Paulus juga mengalami hal yang sama. Pelayanannya membawa bau yang harum bagi sekelompok orang. Tetapi pelayanannya juga membawa bau yang bisa dikatakan bau kematian, bau busuk kepada orang yang lain. Inti berita dari Paulus itu adalah Kristus. Dan nyambung dengan pernyataan dari Tuhan Yesus itu, bahwa Kristus datang itu membawa dua kelompok ini. Yaitu ketika inti ajaran dari Paulus yaitu tentang Injil Kristus itu diberitakan, memang ada orang-orang yang mau menerima Injil Tuhan itu. Ketika di satu sisi ini orang-orang yang mau ini menerima berita Injil dari Paulus, maka berita Injil itu atau berita yang diberitakan oleh Paulus, berita yang mana Paulus beritakan itu sehingga membawa bau harum yang mereka terima itu. Tetapi di sisi yang lain, bagi orang yang tidak mau menerimanya, Paulus itu apa? Jelek itu, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi meskipun di dalam pelayanannya ada orang-orang yang tidak senang, meskipun di dalam pelayanannya ada orang-orang yang mencoba untuk menyingkirkannya, berusaha untuk menyingkirkannya, orang-orang yang tidak mau menerima pelayanan Paulus, apa yang Paulus lakukan? Yaitu dia tetap setia melayani Tuhan. Sekali-kali dia tidak pernah undur. Sekali-kali dia tidak pernah, Tuhan enggak menyertai aku kok. Buktinya ini ada orang-orang yang tidak senang. Tidak. Dia tetap dalam pendiriannya. Dia tetap maju. Dia tetap melayani Tuhan. Tidak undur. Meskipun tantangan dan cobaan menghadapi dia. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang pertama ini, yaitu layanilah Tuhan. Tidak gentar, tetap setia melayani Tuhan, meskipun menghadapi banyak tantangan. Lalu yang kedua, ayat 17.
dikatakan bahwa sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari pemberitaan firman Tuhan itu. Melainkan sebaliknya, di dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud ketulusan. Apa di balik pernyataan Paulus di sini? Di balik pernyataan Paulus di sini, dia mengajarkan kepada kita bahwa melayani itu harus tulus. Firman Tuhan yang kita beritakan itu harus di dalam ketulusan hati kita. Kita tidak boleh mencari uang dengan firman Tuhan. Banyak sekali sekarang ini bisnis gereja. Ada orang-orang yang sewa ruko atau sewa tempat di mall. Oh, hitung-hitungannya kalau panggil pengkhotbah A, itu nanti banyak sekali orang yang datang. Kalau misalnya orang-orang yang datang ini satu persatu mempersembahkan 100.000 rupiah kali seret gitu hitung-hitungan, kalau hitung dagangan, wah cepat sekali itu. Pengusaha-pengusaha itu cepat sekali itu. Oh, masih ada untung. Untungnya sekian. Kalau dibagi-bagi, bisa. Kita menggaji ini, bisa. Jadi hitung-hitungannya adalah mencari keuntungan dari pemberitaan firman Tuhan. Paulus dengan tegas mengatakan bahwa saya tidak sama dengan banyak orang lain itu. Pemberitaan dari firman Tuhan bagi saya itu bukan pekerjaan. Pemberitaan firman Tuhan itu adalah rasa ucapan syukur saya kepada Tuhan. Jadi saya benar-benar melayani Tuhan dengan maksud-maksud murni. Maksud-maksud murni itu adalah persembahan saya bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu melayani saya. Jadi biarlah dasar-dasar pelayanan kita itu bukan untuk mencari keuntungan dari firman Tuhan. Dasar-dasar pelayanan kita itu bukan untuk mencari uang. Melainkan dasar-dasar pelayanan kita dengan maksud murni untuk melayani Tuhan. Karena Tuhan sudah melayani saya. Biarlah gereja kita di dalam unsur-unsur pelayanannya ada maksud murni yang diberikan dalam tugas pelayanan itu. Bukan dalam kerangka pekerjaan, melainkan murni, tulus untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebagai penutup, 2 hal tadi telah kita lihat. Bahwa yang pertama yang menjadi dasar adalah pelayanan kita harus didasari oleh karena ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sehingga setialah di dalam melayani Tuhan. Meskipun pasti ada tantangan-tantangan yang menghadang kita, tapi tetap di dalam pelayanan itu
tetap setia di dalam pelayanan itu. Dan yang kedua, pelayanan kita harus didasari oleh hati yang tulus oleh karena Tuhan telah melayani kita terlebih dahulu. Dari situlah kita tidak boleh menjadikan pelayanan ini menjadi sarana untuk mencari keuntungan pribadi kita, untuk bekerja dapat gaji, untuk bekerja dapat uang. Uang itu adalah berkat bagi kita, tapi kita bukan tujuannya untuk itu. Tujuan satu-satunya adalah melayani Tuhan, karena kita dengan tulus untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami mengucapkan syukur jika Tuhan berkata kepada kami bahwa dasar pelayanan kami di dalam kehidupan kami sebagai orang-orang Kristen itu adalah mengucap syukur oleh karena Tuhan telah mati di atas kayu salib dan bangkit karena Tuhan telah melayani kami terlebih dahulu dengan kasih-Mu ya Tuhan. Maka biarlah kami di dalam melayani Tuhan itu didasarkan oleh karena kami mengucapkan syukur kepada Engkau ya Tuhan. Sehingga kami dengan setia akan terus melayani Engkau meskipun tantangan cobaan akan ada di dalam kehidupan pelayanan kami. Dan kami akan mempersembahkan pelayanan kami dalam kemurnian hati kami, bukan untuk mencari uang di dalam kehidupan pribadi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucapkan syukur atas firman-Mu. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus pada hari ini. Namun izinkan saya untuk membacakan penetapan perjamuan kudus dan juga makna perjamuan kudus bagi kita semuanya. Penetapan perjamuan kudus. Saudara-saudara anggota tubuh Kristus, setiap kali kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, hendaklah kita ketahui bahwa perjamuan kudus adalah perintah Tuhan sendiri, sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan 26. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Makna perjamuan kudus. Saudara-saudara anggota tubuh Kristus, setiap kali kita makan roti dan minum air anggur pada perjamuan kudus, kita menerima itu selaku tanda dan meterai dari kasih setia Kristus kepada kita. Kita mendapatkan kepastian di dalam iman bahwa ia telah menyerahkan tubuhnya dipaku pada kayu salib dan menumpahkan darahnya, supaya jiwa kita yang lapar dan dahaga dikenyangkan dan disegarkan akan memperoleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus telah mendapatkan luka-luka oleh sebab kesalahan kita. Ia telah dihancurkan oleh sebab kejahatan kita. Oleh bilur-bilurnya maka kita sembuh. Ia telah disiksa agar kita terlepas dari penderitaan. Ia telah terkutuk supaya kita terlepas dari laknat Tuhan. Ia telah direndahkan supaya kita ditinggikan. Ia telah ditinggalkan supaya kita tidak pernah ditinggalkan dan memperoleh hidup yang kekal. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, meja perjamuan ada di hadapan kita, tetapi kiranya mata hati kita tidak tertuju kepada roti dan anggur yang ada, melainkan fokuskan kepada Tuhan kita Yesus Kristus.
Perjamuan kudus hari ini juga hanya diperuntukkan bagi mereka yang telah menganggap percaya dan telah mengikuti CD baru yang diperkenankan untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Roti yang dipecah-pecahkan ini melambangkan tubuh Kristus yang diserahkan untuk pendamaian yang sempurna yang menebus segala dosa kita. Anggur melambangkan darah Kristus yang ditumpahkan bagi kita untuk menjadi pendamaian yang sempurna yang menebus segala dosa kita. Baik Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami diundang dan dipersilahkan untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Olehnya kami mohon ya Bapa, ampuni kami, kasihani kami dari setiap dosa, kejahatan, kesalahan kami, sehingga kami layak untuk menghadiri, mengikuti perjamuan kudus pada saat ini di sini. Olehnya kami mohon ya Bapa, kuduskan setiap kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami layak untuk makan minum bersama Engkau hari ini di sini. Terima kasih Bapa. Ini doa kami demi Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sambil roti dan anggur perjamuan dipersiapkan, mari kita memuji Tuhan dengan pujian salibnya, salibnya. Bye.
Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengangkat tangan kanan kita ke kepala kita masing-masing yang sudah memegang roti. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah tanda persekutuan dengan tubuh Kristus. Oleh sebab itu saudara-saudara anggota tubuh Kristus, marilah kita makan sekarang sambil memperingati dan percaya bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkannya untuk menjadi pendamaian yang sempurna yang menebus segala dosa kita. Mari kita makan sekarang dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian kita kembali mengangkat tangan kanan kita ke atas kepala kita masing-masing yang sudah memegang anggur. Cawan minum yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah tanda persekutuan dengan darah Kristus. Oleh sebab itu saudara-saudara anggota tubuh Kristus, marilah kita minum sekarang sambil memperingati dan percaya bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkannya untuk menjadi pendamaian yang sempurna yang menebus segala dosa kita. Mari kita minum sekarang dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa, karena atas cinta kasih-Mu, hari ini kami dilayakkan, diizinkan oleh Tuhan untuk datang menikmati perjamuan kudus ini. Oleh itu kami mohon ya Bapa, berkati kami semuanya yang telah makan roti dan minum air anggur, yang juga melambangkan tubuh dan darah-Mu, telah menyatu dengan diri kami masing-masing. Dan kami percaya beriman kepadamu, bahwa tidak ada kekuatan kuasa apapun juga yang sanggup dan mampu untuk memisahkan kami dari cinta kasih-Mu. Karena Kristus telah menyatu dengan kami masing-masing pribadi. Oleh itu kami mohon ya Bapa, berkati kami yang dalam keadaan terluka, Engkau balut mereka. Yang dalam keadaan kesepian, Engkau temani mereka. Dan juga yang mengalami penderitaan, pergumulan hidup, Tuhan hadir untuk menjawab mereka. Terima kasih Bapa, yang sakit, yang mengalami kelemahan fisik, kelemahan tubuh, kami mohon Tuhan pulihkan, sembuhkan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh ucapan syukur ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah nama Tuhan yang dipuji, diagungkan, dan dipermuliakan di dalam dan melalui hidup kami masing-masing pribadi. Demi Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kepada kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Sambil persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening yang tertera di layar, mari kita memuji Tuhan dengan pujian, memperkenankan hati Tuhan. Ku tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tolongku dia Tuhan, gunakan tiap waktu, menyenangkan hati Tuhan, inilah doaku. Asal Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. Ku tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tolongku dia Tuhan, gunakan tiap waktu, menyenangkan hati Tuhan, inilah doaku. Asal Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu, menyenangkan hati Tuhan, inilah doaku. Asal Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu,
Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. Asal Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kini tiba saatnya untuk kita masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat ini akan diakhiri dengan doa Bapa kami dan Bapak Ibu dipersilahkan untuk bangkit berdiri dan kita ucapkannya secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Karena Tuhan baik bagi kami, karena Tuhan peduli bagi kami. Sehingga hari ini kami dilayakkan, diizinkan Tuhan hidup dan kembali beribadah, menyapa, memanggil, menyebut nama-Mu sebagai Bapa dan Tuhan kami yang hidup. Terima kasih Bapa untuk semua pujian sembah kami pada hari ini yang kami naikkan kepadamu. Terima kasih juga untuk kebenaran firman Tuhan yang Tuhan boleh sampaikan, nyatakan bagi kami melalui anak-Mu, Pastor Agus Santoso pada hari ini. Tentang pelayanan supaya kami terus mengucap syukur dan di dalamnya kami boleh melayani dengan penuh integritas, penuh tanggung jawab, dan juga tidak bersungut-sungut. Kami melakukan semuanya itu untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Oleh kami mohon ya Bapak berkati abdi-Mu di dalam pekerjaan pelayanan rumah tangganya pun Tuhan buat menjadi berhasil. Dan kami semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini, tolong kami supaya kami juga memiliki spirit semangat untuk melayani Tuhan dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh sungguh di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Tolong kami supaya kami tidak mencari untung dengan mempergunakan pelayanan kebenaran firman-Mu. Tapi kami melayani dengan penuh sukacita, tanpa pamrih, tanpa hitung-hitungan di dalam kehidupan kami. Seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa hari ini ya Tuhan, mengucap syukur juga untuk perjamuan kudus yang Tuhan izinkan bagi kami. Untuk kami ikuti pada hari ini. Juga Tuhan berkati kami semuanya. Lawat kami satu demi satu. Sehingga perjamuan kudus yang telah kami ikuti ini boleh berdampak guna bagi kami. Untuk kami terus mengingat bahwa Kristus Yesus telah mati satu kali untuk selama-lamanya. Mengorbankan dirinya demi untuk menyelamatkan, menebus hidup kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa pada saat ini Tuhan untuk seluruh anggota gereja ini Tuhan berkati. Di berbagai wilayah tempat di seluruh Indonesia. Engkau nyatakan kuasa kasih-Mu bagi kami semuanya Bapa. Sehingga di dalam pelayanan yang ada, biarlah kami melayani dengan penuh sungguh, penuh tanggung jawab. Di dalam penata layanan yang Tuhan percayakan, anugerahkan bagi kami semuanya. Sehingga kami tidak mencari untung melalui dan di dalam pelayanan ini. Melainkan kami lakukan tugas tanggung jawab kami. Dan Tuhanlah yang akan memberkati kami secara melimpah dengan cara dan cinta kasih-Mu bagi kami ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa kiranya Engkau menolong seluruh umat-Mu di dalam setiap pergumulan hidup mereka. Dalam hal makan, minum, pakai, tempat tinggal mereka. Kebutuhan kerja juga Tuhan Engkau tolong mereka bagi yang belum memperoleh pekerjaan. Yang di PHK dan sebagainya. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan tolong mereka. Buka jalan bagi anak-anak-Mu. Sehingga mereka juga boleh peroleh pekerjaan sesuai dengan talenta karunia yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Sehingga mereka boleh mencukupkan segala kehidupan mereka selama menjadi musafir di tengah-tengah dunia ini. Berkati juga anak-anak-Mu yang sudah punya pekerjaan, punya usaha. Juga Tuhan terus berkati mereka di dalam melakukan semua tugas penata layanan ini. Sehingga pada akhirnya hanya nama Tuhan dipermuliakan. Dan anak-anak-Mu boleh bekerja dengan etos kerja yang tinggi. Untuk menghadirkan shalom Tuhan di dalam dan melalui pekerjaan yang Tuhan percayakan, karuniakan bagi anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa bagi umat-Mu yang hari ini memiliki pergumulan di dalam kehidupan keluarga rumah tangga mereka masing-masing. Tuhan hadir untuk memberikan sukacita damai sejahtera bagi anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi mereka yang mengalami kelemahan fisik, kelemahan tubuh hari ini. Yang ada di rumah mereka, yang ada di setiap hospital hari ini. Tuhan Engkau hadir untuk melawat mereka, mengunjungi mereka, dan memberikan pemulihan, pengharapan bagi anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan Yesus. Untuk anak-anak-Mu yang sementara ini studi. Juga Tuhan berkati studi mereka. Sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang cerdas, yang pintar, yang pandai. Di dalam
kehidupan studi mereka dan boleh berhasil. Masa depan mereka penuh harapan karena Tuhan ada bersama dengan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini juga akan berdoa ya Bapa untuk perkembangan gerejamu di tempat ini dan juga di berbagai wilayah tempat di seluruh Indonesia. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan tolong pimpin tuntun kami semuanya, baik aktivis gereja, penatua, diaken, dan juga para abdi Tuhan. Kami boleh bekerja sama untuk membangun gereja ini dengan lebih baik lagi di dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya dengan bersama Tuhan tidak ada yang mustahil ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan untuk pengurus Yayasan Moria. Kami juga serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati anak-anak-Mu yang terus mensupport pelayanan secara holistik di dalam setiap kegiatan yang kami lakukan. Baik di pendidikan, baik di gereja, baik kesehatan, sosial, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang terus hari demi hari memberkati anak-anak-Mu di dalam setiap pergumulan mereka. Dan juga mereka boleh menjadi saluran berat bagi kami semuanya di dalam melakukan tugas penatelayanan yang Tuhan anugerahkan bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa yang Engkau berkati keluarga mereka masing-masing di dalam kehidupan spiritualitas mereka. Biarlah Tuhan yang mengandalkan anak-anak-Mu, menuntun dan juga memberkati mereka. Kami juga berdoa pada saat ini untuk wabah pandemi yang masih melanda dunia ini dan juga bangsa kami. Dan tidak luput gereja-gereja Tuhan juga terdampak di dalamnya. Kami mohon Tuhan, Engkau nyatakan kuasa kasih-Mu. Jaga, lindungi, proteksi seluruh anak-anak Tuhan yang ada di negeri ini. Sehingga kami semua boleh menjadi saksi bahwa Kristus Yesus ada bersama kami. Kristus adalah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kami dalam setiap pergumulan, tekanan hidup yang kami alami di waktu-waktu ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami percaya pada saatnya, waktunya Tuhan, kairosnya Tuhan, maka pandemi ini akan berlalu dan kami akan bersorak-sorak karena Tuhan ada di pihak kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk pemerintah, bangsa dan negara kami. Tuhan berkati bangsa kami di dalam melakukan semua tugas tanggung jawabnya untuk melayani masyarakat Indonesia yang majemuk ini. Biarlah Tuhan beri hikmat kepada para pemimpin bangsa kami untuk dapat melakukan tugas pemerintahannya dengan benar, dengan penuh tanggung jawab, penuh sukacita, tidak membeda-bedakan suku, etnis, agama di bangsa kami ini, melainkan melakukan semuanya untuk mensejahterakan masyarakat bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa untuk vaksin dan juga proses vaksinasi yang terjadi di bangsa ini juga Tuhan berkati. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik di dalam tangan kasih Tuhan. Terjadi transparansi dan juga tidak terjadi korupsi di dalam menjalankan semuanya ini ya Bapa. Olehnya itu kami mohon Tuhan, Engkau pimpin tuntun arahkan pemerintah kami sehingga melakukan semuanya ini demi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Ini doa kami ya Bapa. Kami serahkan seluruh pergumulan gereja ini ke dalam tangan kasih-Mu. Pribadi lepas pribadi ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah setiap apa yang telah kami pinta dan minta daripada-Mu, jangan jadi menurut kehendak kami, melainkan kehendak dan rencana-Mu lah yang akan terjadi. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, doa yang jauh dari sempurna. Kami akan sempurnakan doa ini seperti doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai petunjuk hidup baru, mari kita bersama-sama membaca petunjuk hidup baru yang diambil dari surat Efesus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai keempat. Kita bacakan dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Terpujilah Tuhan dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia, Tuhan telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Amin. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkat, puji Dia suruh makhluk, puji Dia
Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan kembali ke dalam tugas tanggung jawab kita sepanjang hari ini. Namun jangan lupa pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita semuanya. Ucapan syukur sebagai dasar pelayanan. Kita melayani adalah sebuah ucapan syukur kepada Tuhan. Olehnya itu, mari kita melayani tanpa pamrih, tanpa mencari keuntungan di dalamnya. Dan mari kita terus melayani dengan penuh ketulusan. Olehnya itu, siapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di sorga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Ibadah online kita telah selesai. Silakan mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta.